Saya baru pulang haji, syukuran di pengajian bapak ibu saya di Lampung. Saya itu kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Saya nggak niat haji karena sudah harus bayar 5 orang, ini mahal. Delalah Raffi Ahmad itu telepon saya, Gus saya mau berangkat haji, tolong Gus Miftah bimbing. Akhirnya haji saya dibayari Raffi Ahmad. Karena aku kayaknya sedikit British. Delalah visa saya keluar, visanya Raffi nggak keluar. Makanya saya berangkat, Raffi nggak berangkat. Itu yang dimaksud dengan haji itu panggilan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Makanya tugas kalian satu, apa? Jadilah yang pantas supaya dipanggil. Sartina mudah-mudahan segera dipanggil oleh malaikat maut. Orang-orang. Saya pulang ke Lampung pengajian di rumah orang tua saya, kemudian pengajian satu lagi di Pak Kiai Imam Suhadi, mantan ketua PCNU Lampung Tengah. Itu yang ngerekam anak kecil usia 9 tahun. Dan ini anak nggak mampu, makanya kemarin saya kirimi kambing 5 untuk biaya dia sekolah. Anak-anak nggak mampu. Dia ambil dari kameranya sendiri. Saya nggak ngeh. Itu udah geger di Lampung ada penampakan. Katanya Nyi Roro Kidul. Saya bilang, Gus bagaimana katanya Nyi Roro Kidul ikut pengajian? Ya saya bersyukur Nyi Roro Kidul sudah bertobat. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Nyi Roro Kidul menjadi pengurus muslimat. Cabang Segoro Kidul. Jadi tahun depan Sartina akan diundang oleh Nyi Roro Kidul untuk pengajian muslimat di Segoro Kidul. Insya Allah berangkat pulang tinggal nama. Itu videonya asli, bukan editan sama sekali. Yang rekam anak usia 9 tahun. Kalau anak 9 tahun mau ngedit bocah desa itu untuk apa kepentingannya? Yes, rame-rame. Gus, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak? Kalau toh ada itu jenisnya hanya jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati, yang menggoda manusia dari golongan jin dan manusia. Lah, kalau Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya jin. Kalau kita digoda setan wujudnya jin gampang, bacakan ayat kursi. Yang susah itu kalau kamu digoda setan wujudnya PMI diajak mendem. Itu jangan dibacakan ayat kursi, ambil kursinya lemparkan dasnya. Setan. Sehingga ini mendem ya ono iki. Wis rapopo. Wis dilongi didik-didik. Hah? Ngelongi botolnya kancane matamu. Saya itu lagi mendata di Jogja, di Jakarta, di Jawa Timur, tempat-tempat anak-anak nongkrong yang mendemnya keterlaluan. Kalau lokalisasi klub malam itu saya punya torikoh bagi-bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di klub Heaven Surabaya. Juraganya Cina, Nasrani, ketemu saya langsung mualaf. Saya bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di lokalisasi Penundan Batang. Saya bagi 200. Saya bagi 580 mukena di lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung tarawih kerja maning. Saya tanya, laku gak mbak? Alhamdulillah bah, laku kok bisa ngebah berkah Ramadan. Saya bagi mukena, mereka tanya, ikhlas bah, ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat. Oh, dinggo lemek. Syariah matahari. Di mana-mana itu potensi maksiat ada. Tinggal bagaimana kita mensikapi maksiat. Karena surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Makanya kalau ada ahli maksiat jangan dicacat, tapi didoakan. Bulianmu dan cacatanmu tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Santai saja ya. Kalau saya ketemu mereka itu senang jadi ladang dakwah. Maka yang pertama tujuan niat. Apakah ini dibahas oleh Nabi itu ada kasus? Ada. Jadi dulu Nabi mau hijrah, itu ada sahabat Nabi yang mau ikut hijrah bukan karena Allah, tapi karena perempuan yang dicintainya. Sama kalau kamu hari ini kerja di Taiwan hanya gara-gara ngejar perempuan, ya dapatmu cuma perempuan. Kamu kesini gara-gara ngejar laki-laki, dapatmu cuma laki-laki. Laki-laki ingat,
Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Cewek yang ngono, lelaki yang menangis karenamu, mungkin dia tulus mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Jadi niatnya ditandani. Kerja di sini bisa bernilai ibadah manakala apa? Manakala niatnya benar. Ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh. Mahdoh yang sudah ada ketentuannya, sholat, zakat, poso. Saya yakinlah, saya elek-elek bocah PMI minimal ojo tinggal sholat. Ikutilah maksiatmu dengan baiknya sholatmu. Jangan pernah berhenti sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu masih senang maksiat, walaupun kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Wis maksiat tok ra gelem sholat, ngono rezekine karepe oke. Kita tuh kan aneh ya, tamparannya begini teman-teman, tamparannya begini. Permintaanmu beribu-ribu tapi sholatmu terburu. Betul? Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tetapi ibadahmu semaunya.